Ini saya sudah bawa suratnya. Di dalam sini ada surat keterangan dari rumah sakit Anyer. Iya. Di daerah Anyer. Termasuk dengan surat visum yang menandakan saya koma selama berbulan-bulan. Dan itu, Pak, akibat dari penyerangannya Rafki. Silakan, Pak. Baik, laporan Bapak Raka kami terima. Sebelum lagi rasakan keras kehidupan. Semalam kan Mama udah tidur. Gimana perkembangannya? Soal Rafka. Rafka. Rafka? Pagi, Pak Dharma. Pagi, Pak. Sayang. Sayang, cuma ngimpang. Tenang. Kesalahan terbesar kamu, Rafki. Kamu ganti posisi aku. Kenapa perasaanku jadi nggak enak begini? Apakah keputusanku udah tepat membiarkan Rafka kembali ke rumah seatap dengan Rafki dan Ayuna? Apa kamu kesini, Sheila? Saya perlu bicara sama kamu. Nanti ikut saya. Itu boleh. Ngapain Arsila bela-belain buat temuin Rafka? Pasti ada sesuatu yang mereka rencanakan. Kamu gak apa-apa? Kamu gimana? Aku gak apa-apa kok. Kok bisa ada batu jatuh dari atas ya, pas banget ke arah kita? Apa jangan-jangan ada yang sengaja? Gagal lagi gue buat bunuh mereka berdua. Nikmatilah momen indah kalian berdua. Karena sebentar lagi kalian akan mati. Gue tahu apa yang harus gue lakuin. Gue punya ide. Pulang, udah, nggak usah kesini lagi, udah. Mama Mau di sana, pulang aja. Nggak gitu caranya, Ma. Iya begitu, udah. Mama, please. Nggak gitu caranya, Ma. Pah, sekarang juga Papa pergi, udah nggak usah datang lagi ke sini. Papa pulang aja ke perempuan pilihan Papa. Mama doakan Papa bahagia sampai hari tua. Amin. Mama doakan yang terbaik semua buat Papa. Udah pulang. Ma, justru itu, Ma. Aku tuh kesini sebenarnya mau ketemu kamu, tapi kita keburu ketemu di jalan tadi. Aku baru balik dari KUA, Ma. Lusa aku mau nikah sama Sheila. Terserah, Mama nggak peduli. Ma, kalau kamu nggak setuju, kamu cegah aja, Ma. Kalau kamu nggak mau nikahin dia, kamu bilang aja aku nggak akan nikahin dia, Ma. Ma, kalau kamu masih sayang sama aku, bilang, Ma, aku nggak akan nikahin dia. Ma. Pah, rasanya kepengen sekali melarang Papa supaya jangan menikah dengan pelakor itu. Tapi otak dan pikiran Mama udah nggak peduli lagi. Udah nggak peduli lagi dengan Papa. Sepertinya emang udah gak ada cinta lagi buat aku dari Meli.
udah gak cinta lagi sama aku. Sayang, aku mau mandi dulu ya. Oh yaudah, aku sekarang beres-beres dulu deh. Oke. Itu tadi suara... Iya, aku juga dengar. Apa jangan-jangan yang masuk ke tempat kita ya? Kamu tunggu di sini ya, biar aku cek dulu. Sayang, udah nggak apa-apa. Aku cuma cek sebentar kok. Ya, kamu tunggu sini. Jangan ikut aku ya. Tunggu di sini. Kamu jangan lama-lama ya. Kamu hati-hati ya. Ya, ya. Ya udah cepat mau bilang apa? Saya punya ide gimana caranya kamu bisa lebih mulus untuk ngacurin Rafki. Ya udah cepat bilang gimana caranya. Kamu laporin aja Rafki ke polisi. Laporin gimana? Kamu laporin dia atas percobaan pembunuhan atas diri kamu. Dengan begitu, Rafki bisa masuk penjara dan membusuk di penjara. Dia mau coba bunuh kamu kan? Iya. Dia memang mencoba untuk membunuh saya. Tapi kalau saya laporkan dia, saya nggak punya bukti. Soal itu kamu gak usah pikir dulu. Yang penting kamu laporin dulu sekarang dia ke polisi. Saya yakin kok nanti kalau dari investigasi pasti polisi lama-lama menemukan bukti-bukti yang dibutuhkan. Kamu benar juga. Saya laporkan dia ke polisi. Dan saya ceritakan aja waktu saya koma. Yap, betul. Nice. Untuk sementara aku nggak perlu repot-repot urusin Rafki. Karena Rafka yang akan melampiaskan balas dendamnya Rafki. Dengan begitu musuh-musuhku akan tersingkir dengan sendirinya. Aku cukup cari cara buat singkirin Rafka. Kok lama banget sih? Sayang? Sayang? Kok gak dijawab? Apa aku samperin aja ya? Ayuna, tolong. Rafki! Astagfirullahaladzim, Mas Rafka. Kok bener-bener kebakar semua barang-barangnya Mas Rafki? Lisa udah bener-bener gak kenal Mas Rafka yang waktu Lisa kenal. Waktu kecil. Sekarang udah berubah jadi monster. Ya Allah. Lilis, Iya Pak. kamu ngapain? Ini baju Rafki kan? Kenapa kamu bakar baju Rafki? Pak. Maaf Pak. Bukan Lisa yang bakar Pak, tapi Mas Rafka. Rafka? Kalau gitu tolong jawab ngapain Rafka bakar baju Rafki? Wah, Lisa juga nggak tahu Pak. Di mana Rafka sekarang? Lisa juga nggak tahu Pak. Tapi kayaknya pergi sih Mas Rafka. Ya udah, tolong kamu matiin apinya. Iya Pak. Rafki? Rafki? Rafki, kamu di mana? Rafki! 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 Wah! Ampun, ini aku. Kamu nih bener-bener ya? Kamu maksudnya apa tadi? Candain aku kayak gitu? Gak lucu ya kamu ya? Sorry. Ayuna, aku gak ada maksud bikin kamu sampai nangis kayak gini. Aku pikir kamu kenapa-napa. Ayuna, Gak usah kamu bercandain aku kayak gitu lagi. Ya sorry sayang, aku gak tahu kamu sampai kayak begini. Maaf ya, maaf. Maaf.
Ini tadi ada kucing masuk kayaknya, makanya ada piring pecah. Ayuna, sayang, sorry. Udah hampir 2 kali kecelakaan ya. Dan aku nggak mau itu terulang lagi. Aku yakin ada yang ngincar kita, ada yang sengaja pengen nyelakain kita. Jadi udah mendingan kita pulang aja deh. Feeling aku nggak enak. Ayo, nggak usah ada honeymoon lagi. Sayang, Ayo. jangan dong. Masa kita pulang? Ya papa bakal kecewa gak sih sama kita? Baru juga nyampe. Gini deh, aku janji 1000%. Aku tidak akan lagi bercanda seperti ini. Aku gak bakal kagetin kamu lagi. Mulai dari hari ini, aku bakal melindungi kamu dari siapapun, dari apapun. Ya, gak ada lagi bercanda-bercanda kayak Sekarang kalian bisa ketawa-tawa. Tapi nanti gua habisin kalian berdua. Iya, saya kenal sama tersangka, Pak. Dan dulu saya pernah pacaran sama tersangka. Waktu itu saya diminta untuk nemenin tersangka. Dia mau ketemu sama saudara kembarnya, Rafka. Pada saat mereka ketemu, saya pikir mereka cuma mau ngobrol. Tapi ternyata tersangka malah berencana untuk membunuh saudara kembarnya sendiri, Pak. Saya lihat sendiri, saya saksinya. Jadi Pak, ini saya sudah bawa suratnya. Di dalam sini ada surat keterangan dari rumah sakit Anyer. Iya. Di daerah Anyer. Termasuk dengan surat visum yang menandakan saya koma selama berbulan-bulan. Dan itu Pak, akibat dari penyerangannya Rafki. Silakan Pak. Baik, laporan Bapak Raka kami terima dan akan kami proses segera. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sebentar lagi kamu akan membusuk di penjara, Rafki. Ini aku tidak akan lepasin sampai Mama bilang yang sebenarnya, yang sejujur-jujurnya. Bahwa bukan aku yang menyembunyikan surat-surat itu, Pak. Aku gak tahu surat-surat itu dari mana. Astaga, ada apa ini? Kayaknya Mas Rafka lagi ribut sama Bu Nila dan Pak Dharma. Rafka, buat apa Mama mengakui kesalahan yang bukan Mama lakukan? Terus siapa pelakunya? Bukan aku, bukan Mama? Siapa? Yang ada di rumah ini cuma kita berdua sama Papa. Papa, sekarang dengar dari Mama. Mama bilang yang sebenarnya. Rafka, udah. Bilang yang sebenarnya ke Papa.